Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon tamu Allah, jamaah haji KBRI HU Aisyah Kabupaten Bantul, kita akan mencoba menyampaikan tentang dinamika prosesi haji di Armusna. Jamaah rahimakumullah, kita berupaya untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, "Khudhu anni manasikakum." Ikutilah aku Muhammad Rasul dalam ibadah hajimu. Jamaah rahimakumullah, akan kita sampaikan ringkasan prosesi ibadah haji Armusna. Diawali dengan kita berpakaian ikram dan persiapan untuk melaksanakan tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kita akan dijemput oleh bis. Dalam prosesi ibadah haji ini, bis itu modelnya adalah langsir atau disebut tarodudi. Jadi bukan satu bis ajak, tetapi siapa yang siap duluan akan diangkut duluan oleh maktab. Maka kita juga ajak selama prosesi ibadah haji, ketika panitia atau maktab yang menangani kita itu adalah maktab 15, maka sejak kedatangan di tanah suci sampai prosesi ibadah haji juga kita ditangani oleh maktab 15. Setelah kita siap dan sudah ada kesepakatan dengan penjemputan, maka tanggal 8 Dzulhijjah kita dijemput menuju ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Bagi yang tidak tarwiyah akan dijemput dari Hotel Makkah langsung menuju ke Arafah. Jamaah rahimakumullah, puncak haji adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak usah khawatir, kita mesti dijemput dari Mina untuk dibawa ke Arafah. Jadwal juga fleksibel. Yang jelas sebelum waktu zuhur kita mesti sudah sampai di Arafah, dan selama ini tidak pernah ada yang telat karena penjemputan. Prosesi ibadah wukuf di Arafah diawali sejak waktu zuhur sampai waktu maghrib. Setelah itu kita akan melanjutkan aktivitas menuju ke Musdalifah. Jamaah rahimakumullah, ketika di Arafah kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim qashar setelah kita mendengarkan khutbah wukuf. Nah, ba'da maghrib kita tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya, karena sholat maghrib dan isya nanti akan kita laksanakan di Musdalifah. Pada tanggal 9 malam kita mabit di Musdalifah. Setelah tengah malam, secara bertahap kita akan dijemput kembali ke Mina. Jamaah rahimakumullah, disunahkan bagi kita dapat melaksanakan sholat subuh di Musdalifah. Tetapi kadang ada kendala transportasi, maka pastikan bahwa jamaah yang punya kebutuhan khusus, jamaah senior, untuk dapat mengendarai bus terlebih dahulu agar segera kembali ke Mina. Bagi jamaah yang punya kemampuan fisik yang baik, maka silahkan menunggu sampai waktu subuh dan melaksanakan sholat subuh di Musdalifah. Jamaah rahimakumullah, setelah itu kita kembali lagi ke tenda Mina. Di tenda Mina ini sejak tanggal 10 sampai 13 kalau kita mengambil nafar sani. Kalau nafar awal ya tanggal 10 sampai tanggal 12. Sesampainya di Musdalifah, sesampainya di Mina, setelah dari Musdalifah kita akan lempar jumroh tanggal 10. Hanya satu jumroh, yaitu jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar, jumroh yang paling jauh. Ikuti jadwal yang disampaikan oleh maktab yang akan mengantarkan kita menuju ke Jamarot. Ke Jamarot tidak ada kendaraan, maka kita berjalan kaki. Seandainya kita tidak punya kemampuan yang cukup atau kondisi fisik tidak memungkinkan, boleh mewakilkan, dibadalkan oleh teman sejawat. Berangkat menuju lempar jumroh, setelah pulang maka berangkatnya kita masih talbiyah, pulangnya kita takbir, dan sampai di tenda kita cukur tahallul awal.
Setelah itu kita boleh melepas kain ihram. Setelah itu kita menunggu waktu untuk lempar jumroh ula wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13. Dan setelah tanggal 13, kalau kita mengambil nafar sani, kita akan dijemput kembali menuju ke Hotel Makkah. Sampai di Hotel Makkah, setelah kondisi fisik bisa prima, maka akan kita lanjutkan prosesi ibadah haji, yaitu untuk melaksanakan prosesi tawaf dan sa'i. Pada saat tawaf dan sa'i ini kita tidak mengenakan pakaian ihram, berpakaian biasa. Dan berarti kita tinggal satu aktivitas lagi yang namanya tawaf wada. Tawaf wada kita laksanakan ketika kita akan pindah dari Makkah, baik itu kembali ke tanah air maupun pindah ke Madinah seandainya itu adalah gelombang 2. Setelah tawaf wada, kita tidak diperkenankan untuk masuk lagi ke Masjidil Haram. Itulah sekilas itinerary yang pasti prosesi ibadah haji yang akan kita laksanakan. Akan kita gambarkan berbagai tempat agar bisa mendapatkan gambaran tentang hal ehwal di Armusna. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat peta, jarak terjauh itu adalah Hotel Makkah sampai ke Mina, maka kita mesti diangkat bis. Dari Mina ke Arafah, kita juga diangkat bis dengan model Tarodudi. Dari Arafah ke Musdalifah, kita diangkat bis. Dari Musdalifah ke Mina, itu sangat dekat. Maka seandainya dalam kondisi darurat, nampak sinar matahari sudah menyengat badan dan tanda-tanda transportasi tidak lancar, kita seandainya berjalan tidak terlalu jauh, hanya 3-5 km. Dan tidak akan bingung karena semua rute prosesi ibadah haji itu adalah sama, baik bis maupun orang-orang berjalan. Nah, setelah sampai Mina, sampai tanggal 13, kita kembali lagi ke Hotel Makkah. Kalau ini adalah jadwal pergerakan jamaah haji tahun 2023 yang disusun oleh Kementerian Agama. Di sana tidak ada tarwiyah dan juga logika bis yang sangat terbatas. Bukan berarti menghemat biaya, karena kalau bis terlalu banyak bukan memperlancar transportasi tapi malah membuat macet. Kita lompatin saja tentang tata cara ihram karena sudah berulang kali. Mohon untuk mengenakan ihram yang standar. Jamaah, kita akan mencoba melihat sekilas tentang gambaran tenda di Arafah. Jamaah rahimakumullah, tenda di Arafah dibuat dari baja ringan. Tendanya besar. Kalau ini karena fotonya mungkin Haji Plus, ada bantal yang ada di punggung, tapi yang jelas di bawah sudah pakai karpet dan bisa jadi juga kita mendapatkan kasur. Tapi apapun kita harus siap dengan kondisi yang paling minimalis. Jamaah rahimakumullah, ketika di tenda ini kita harus bersiap-siap ketika masih menunggu prosesi waktu wukuf, yaitu mulai dari waktu zuhur sampai maghrib. Maka jangan banyak beraktivitas di luar, boleh istirahat, boleh tidur, agar fisik tetap menjadi prima, sehingga nanti ketika waktunya wukuf kita tidak tidur. Jamaah rahimakumullah, di sana juga diisi pengajian, ya, diisi ceramah untuk mengisi waktu agar jamaah tidak banyak beraktivitas di luar tenda Arafah. Ini akan kita tunjukkan untuk tenda Arafah yang masih mempersiapkan diri juga untuk prosesi wukuf. Sudah sama istirahat. Jamaah belum banyak karena yang tarwiyah tidak banyak. Tendanya sangat besar, mungkin satu kloter hanya ada 2 tenda. Biasanya dibagi nanti untuk bapak-bapak 1 tenda, ibu-ibu 1 tenda. Tapi kalau AKP ya Aisyah yang gede biasanya juga bahkan lebih dari 2 tenda. Tapi nanti juga ada
jamaah di luar KBI HU Aisyah yang bergabung di tenda kita, tidak masalah, karena ini memang tendanya maktab yang berbasis maktab, maka akan diefektifkan tidak hanya berbasis KBI HU Aisyah. Posisikan tidur jamaah adalah posisi tidur langsung menghadap ke arah kiblat, sehingga nanti ketika duduk, ketika sholat sudah posisi yang sangat bagus. Bisa jadi kalau yang tadi Haji Plus itu atas ada tempat tas-tas, tapi kalau yang reguler itu tas ya dipakai untuk tiduran atau disegadkan. Ini gambaran di luar tenda Arafah, ya, beraktivitas di luar tenda Arafah, ada toilet, ada pohon-pohon, ya, dan juga ada petugas yang melayani. Mereka itu menyiapkan minuman. Kalau minum panas sudah ada, ya, itu adalah tempat untuk minum air panas, termos besar, ya, dan di sana petugas-petugas tidak mengenakan kain ikram, juga ada petunjuk di mana toilet, di mana masjid kalau mau ke masjid, yang khusus untuk sholat intinya. Jamaah rahimakumullah, ini masih pagi sehingga belum padat, belum semua jamaah berada di Arafah, sehingga suasananya memang masih belum padat. Ini juga banyak yang mempersiapkan diri untuk menjelang prosesi ibadah wukuf. Ini kita bisa membayangkan lorong antar tenda, ya, lorong antar tenda yang ada di Arafah. Itu ada batas untuk memberikan batas, yang sebatasnya itu nanti di dalamnya ada toilet, baik itu toilet laki-laki maupun toilet perempuan, menjaga agar ketika nanti ada yang belum berikram secara lengkap itu tidak kelihatan auratnya. Nah, itu ada toilet. Mohon pakaian ikram tetap dikenakan secara standar, jangan sampai lupa bahwa kain ikram terlepas sehingga aurat kita kelihatan. Jamaah rahimakumullah, akan kita lihat gambaran yang ada di luar tenda Mina. Ini gambaran yang ada di dalam tenda, masih belum padat. Bisa jadi karena memang belum semua datang, atau karena banyak yang beraktivitas di luar tenda. Kalau tahun ini insya Allah semua sudah diconblok, itu belum semuanya diconblok, sehingga akan lebih rapi dan lebih bersih. Walaupun di sana tetap saja ada sampah-sampah yang berserakan. Pohon-pohonnya juga sudah kelihatan besar dan tumbuh dengan suburnya. Ini juga gambaran orang-orang melaksanakan aktivitas di luar tenda, ya, di luar tenda, bercengkerama santai dengan keluarga untuk menunggu prosesi ibadah wukuf. Mereka beraktivitas di luar tenda. Jamaah rahimakumullah, inilah gambaran, ya, kondisi lingkungan di luar tenda. Banyak petugas yang membantu kita, itu juga mengangkut kebutuhan kita, makan minum, ya, makan dan minum. Juga ada tumpuan air mineral, ya, ada juga bisa kita duduk-duduk di luar. Maka kemarin kita sampaikan kalau jamaah membawa alas sendiri, juga bisa nanti untuk duduk-duduk di luar tenda. Yang tidak bawa alas mengenakan karton-karton bekas air mineral maupun bekas roti, itu digelar untuk duduk-duduk jamaah. Dan bendera-bendera, walaupun kalau bendera KBI HU sering dilepas oleh petugas, karena memang tenda bukan untuk KBI HU, tapi tenda itu untuk kloter ataupun maktab. Jamaah rahimakumullah, ini posko kesehatan, nampaknya banyak kursi roda, ya. Banyak kursi roda. Kemudian di situ ada tulisan toilet, toilet putra, toilet putri. Nah, jamaah di sana tolong untuk tidak menahan kencing. Kalau memang sudah agak terasa, segera antri di toilet, karena pekerjaan kita juga hanya akan menunggu waktu wukuf. Setelah ada tulisan WC Putra, ya,
di situ ada toilet. Akan kita lihat cara meletakkan kain ikram untuk bukti bahwa kita juga ada di dalamnya. Di situ pintu toilet ada kain ikram. Satu, untuk bukti bahwa di dalamnya ada orang yang sedang melaksanakan hajatnya. Kemudian di samping kanan kirinya adalah tempat untuk wudhu ya. Oke, itu gambaran toilet laki-laki, itu sama antri ya, sama antri menunggu. Nah itu. Dan toiletnya kakus cemplung, mohon tidak membawa barang-barang penting ke toilet, karena kalau jatuh di kakus tersebut bablas. Itu juga sistem manajemen ya. Jadi di bawah toilet itu air mengalir terus biar tidak menumpuk. Jadi itu nanti akan dialirkan ke tempat tertentu sehingga posisi toilet itu adalah bersih karena mengalir terus bawahnya. Maka kalau ada barang yang jatuh akhirnya lepas di toilet dan sudah tidak bisa kita ambil lagi. Maka ketika ke toilet mohon untuk tidak membawa barang-barang penting, terutama kacamata, HP, dan alat-alat yang lainnya. Kalau ini di posko kesehatan, ya ini di posko kesehatan, kesibukan petugas kesehatan yang sedang melayani jamaah. Akan kita lihat setelah di Arafah selesai prosesi pada wukuf waktu maghrib, kita menunggu jemputan untuk dibawa ke Musdalifah jamaah. Musdalifah tempat yang terbuka, tidak ada atap, tidak ada tenda. Waktunya memang malam, tapi anginnya kenceng karena kanan kirinya adalah perbukitan. Maka dari itu tidak usah tergesa-gesa. Sebelum dipanggil untuk diberangkatkan dari Arafah, tiduran di Arafah akan lebih nyaman daripada ketika kita di Musdalifah, di mana di tempat yang sangat terbuka. Jemaah, ketika kita sudah sampai di Musdalifah, jangan lupa kita belum sholat maghrib dan isya, maka kita segera sholat maghrib dan sholat isya. Diupayakan berjamaah. Tempatnya walaupun malam memang terang benderang. Walaupun malam terang benderang, hanya karena semua berpakaian putih, maka kita kadang akan kesulitan mencari rombongan kita, ya, mencari rombongan kita di Musdalifah ini karena semua berpakaian putih. Dari Mina, dari Arafah ke Musdalifah, waktunya berkisar antara pada maghrib sampai tengah malam. Setelah tengah malam, itu nanti baru akan dijemput menuju ke Mina. Jamaah rahimakumullah, inilah samping kanan kiri dari Musdalifah, itu toilet. Ketika kita masuk toilet, bisa jadi karena antri waktunya lama, rombongan yang ada di luar sudah bergerak berpindah dari tempat yang tadi. Maka pentingnya membuat tanda yang bisa diketahui adalah agar ketika nanti kita keluar dari toilet, kita akan bisa tahu di mana posisi rombongan kita. Kalau toiletnya di Musdalifah tertutup di dalamnya semacam ini, tapi tetap saja antri. Tetap saja antri. Itu yang tidur di alam terbuka, ya di alam terbuka. Kalau ibu-ibu kepalanya tertutup, tapi kalau bapak-bapak karena tidak boleh mengenakan tutup kepala, pentingnya menggunakan payung adalah untuk mengurangi sentoran angin yang menuju ke kepala kita. Oke, itu yang baru saja datang, sehingga jamaah sholat maghrib dan isya diimami oleh rombongan. Kalau tadi sholat sendiri-sendiri, kalau ini diimami oleh rombongan. Di belakangnya sana ada bis-bis, ya, bis-bis yang sedang berhenti. Ini mungkin sudah waktunya akan pindah ke Mina atau kembali ke Mina. Jamaah rahimakumullah, jarak dari Musdalifah ke Mina berkisar 3-5 kilo. Kita ada fasilitas bis dengan antri. Ini lagi-lagi yang mendekat di pintu keluar itu akan diangkut terlebih dahulu. Sunnahnya memang kita sholat subuh
di Musdalifah. Itu bis antri sedang berhenti, berarti ini memang sudah waktu akan dijemput sehingga bis-bis sudah tidak bergerak. Ya, sunahnya kita sholat subuh di Musdalifah. Tetapi kalau semua berkeinginan untuk sholat subuh di Musdalifah, pengangkutan dari Musdalifah ke Mina bisa sampai duhur. Kalau malam dingin sekali karena memang angin kencang, kalau siang panas sekali. Di sini tidak ada fasilitas minum panas, adanya cuma box air mineral yang dingin. Ya, maka siapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang senangnya minum hangat, membawa termos sendiri agar di Musdalifah bisa tetap minum hangat. Tiba-tiba sudah pagi, apalagi matahari sudah menyengat dan bis belum nampak untuk menjemput kita, beranikan untuk berjalan menuju ke Mina. Tidak bingung. Ikuti saja setiap orang yang melangkah. Gerak ini semua sama. Semua orang yang berjalan ini akan kembali ke Mina. Dan urutan maktab itu selalu ajak. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau kita pada posisi dari yang nomor gede ya nanti dari 30, 29, 28 dan seterusnya. Ini adalah orang-orang sana dari Musdalifah ke Mina tidak mengendakan bis tapi berjalan berrombongan. Oke. Ketika kita mengikuti arah orang berjalan ini, semua menuju ke Mina dari Musdalifah. Ada jalur khusus tidak bersatu dengan bis ya. Yang sebelah kiri itu adalah jalur bis yang di situ juga berjejer-jejer. Bahkan kecepatan bis itu sama dengan kecepatan kita berjalan. Dari Musdalifah ke Mina kita berjalan paling juga 1 jam, naik bis juga waktunya 1 jam. Jadi karena memang jaraknya dekat dan bis tidak bisa berjalan dengan cepat, maka kecepatan naik bis itu sama dengan ketika berjalan. Memang ini belum banyak yang menyarankan, sering keputusannya adalah tetap menunggu jemputan bis. Kalau dalam kondisi lancar memang biasanya jam 7, paling lambat jam 8 sudah selesai. Tetapi kalau ada kendala seperti tahun kemarin, ternyata sampai jam 12 sehingga banyak yang dehidrasi atau kurang cairan sehingga banyak yang pingsan. Sebenarnya aslinya air mineral banyak, tetapi banyak yang memanfaatkan air mineral bukan untuk minum tapi malah dipergunakan untuk ke kamar kecil karena merasa di kamar kecil airnya belum cukup untuk kebersihan. Ini tinggal sedikit ya, walaupun ini masih malam karena listrik masih hidup, tapi di sini sudah juga mulai lengang. Nah, kalau nampak bahwa subuh atau ba'da subuh sudah lengang semacam ini, silahkan jamaah menunggu bis. Tetapi kalau nampak ba'da subuh masih menumpuk, masih belum jelas, maka kita lebih baik bisa berjalan. Di situ ada tulisan ya, pedestrian walkway, tempat untuk orang yang jalan kaki. Jadi sudah Tumina, pedestrian walkway Tumina, berjalan kaki menuju Mina, berjalan kaki menuju Mina. Dan ini semua orang, banyak sekali yang berjalan dan tidak ada yang menuju Arafah, semua orang bergerak menuju Mina. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah pagi ini tidak ada orang berjalan menuju ke Arafah kecuali petugas. Kalau orang berbondong-bondong semacam itu adalah semua akan menuju ke Mina kembali setelah dari Musdalifah. Akan kita percepat. Ini gambarannya ya, ini gambaran orang berjalan menuju ke Mina yang juga di sampingnya ada bis. Ini malah ada jalan khusus ya, ini ada jalan khusus jamaah yang berjalan kaki dari Mina, dari Musdalifah ke Mina. Dia akan kita percepat ini area itu batasnya hanya pagar semacam itu ya, batasnya hanya pagar semacam itu. Kita ulang bahwa di Musdalifah ini antara tempat untuk menurunkan bis, untuk menurunkan jamaah dari bis dan tempat untuk naik bis balikannya. Kalau tempat menurunkannya sebelah timur Musdalifah, nanti menjemputnya sebelah barat Musdalifah. Kalau tempat menurunkannya itu sebelah utara Musdalifah, nanti menjemputnya jamaah sebelah selatan Musdalifah. Jadi begitu turun kita langsung bergerak
ke arah yang berlawanan. Ini berjalan juga tetap santai membawa bendera berbondong-bondong jamaah untuk menuju ke Mina. Nah, kita akan berada di Mina tanggal 10. Nah, tanggal 10 kegiatan kita itu adalah lempar jumroh akobah membawa kerikil 7. Ikuti jadwal dari maktab. Nanti kita akan diantarkan dari petugas maktab untuk menuju ke Jamarat. Nah, jamaah, tapi video di sini bukan video yang menggambarkan lempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah, karena videonya jamaah sudah tidak mengenakan kain ihram. Kalau tanggal 10 Zulhijjah, jamaah masih mengenakan kain ihram. Berangkatnya kita talbiyah, pulangnya kita takbir. Tapi ini sudah tanggal 11, 12, 13 akan kita lihat video perjalanan jamaah lempar jumroh Ula Wusta Akobah pada tanggal 11, 12, 13. Waktunya bisa sore, jarang siang. Memang afdolnya adalah ba'da zawal setelah duhur, waktu duhur, tapi karena panas biasanya kita diantar sore. Ini lewat terowongan yang dulu disebut terowongan Mina. Kalau dulu ini untuk 2 jalur hanya dipisah pagar di tengah, tapi sekarang jalur berangkat dan jalur pulang sudah berbeda, sehingga geraknya jamaah adalah sama. Ini adalah orang lewat terowongan semua gerakan, entah itu menuju ke Jamarat atau pulang dari Jamarat. Itu masih mengenakan selayar-selayar untuk bertangga. Yang bapak-bapak sudah mengenakan pakaian biasa karena sudah tidak mengenakan kain ihram. Berarti ini video ke jumroh tanggal 11, 12, 13. Oke. Nah, itu kerikil jamaah. Kita bisa melempar dari arah manapun juga, tapi disunahkan pundak kiri kita itu ke arah Ka'bah. Ya, maka kita ambil dari Jamarat itu dari sebelah kirinya Jamarat, otomatis pundak kiri kita searah Ka'bah, karena Jamarat ini bisa dilempar dari arah manapun juga. Kemudian jangan di ujung tapi di pangkal atau di Jamarat yang sudah akan selesai, mesti longgar ya. Nah, seringnya bergerombol itu di ujung Jamarat sehingga berebut. Nah, ini sangat longgar sekali. Kita melanjutkan lempar jumroh. Nah, di sana nampak ya, lempengan bisa dilempar baik dari sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, lempengan Jamarat itu bisa dilempar dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena pundak kita harapannya searah dengan Ka'bah, maka kita melempar lempengan tersebut dari sebelah kiri. Setelah lempar jumroh kita berdoa. Nah, ini ada tulisan. Ada tulisan ya, middle Jamarat. Nah, berarti sampingnya itu adalah jumroh wusta. Jumroh wusta. Ada tulisannya ya, middle Jamaroh, yang hitam itu berarti ada tengah. Jadi ini di tembok, ini bukan jumrohnya ya, ini di tembok samping kiri lagi, yang paling kiri ada di tembok ada tulisan ya, itu tiang nomor 322. Nah, itu jadi jumrohnya adalah di tengah, bukan di tembok tersebut. Nah, itu berarti jumrah wusta, itu ada bendera merah putih. Nah, yang paling ujung orang akan ramai sekali karena tergesa-gesa untuk lempar jumroh ya, di ujung di pangkal di ujung di sini ramai sekali. Nah, semacam ini. Tapi padahal di pangkal sana itu tidak ramai. Nah, ini seringnya. Kalau memang ramai, tunggu belakangnya, karena lempar jumroh tidak lama. Seramai apapun juga nanti akhirnya akan sepi semacam ini ya. Nanti akhirnya, nah, syukur mepet ya, mepet temboknya, mepet dari jambannya itu, sehingga lempar jumrohnya bisa lebih baik. Oke, kalau sudah 3 jumroh dilempar semua, kita akan kembali lagi. Kalau kita lihat di dalamnya semacam itu ya, di dalamnya adalah semacam itu. Ini juga berdoa menghadap kiblat. Nah, ini kiblatnya makanya di sebelah kiri.
kiblatnya di sebelah kiri. Jadi kita sudah otomatis kalau orang lempar jumroh dan tidak akan kebalik karena orang jalannya ke sana semua. Kita lemparnya sebelah kiri, terus menghadap ke kiri, berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap ke Jamarot. Nah, itu tergambarkan lemparnya dari sebelah kiri, kemudian minggir, berdoa menghadap ke Ka'bah. Ka'bahnya mesti juga sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke ini gambaran lempar jumroh. Nah, itulah kondisi perjalanan kita dari lempar jumroh. Ini 11, 12, 13. Setelah selesai kita akan kembali menuju ke Hotel Mekah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.